Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya cintai, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada Anda dan untuk diri saya juga, mari kita selalu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa, karena kita tidak tahu kapan kita dijemput olehnya. Oleh karena itu, kita memohon agar kita selalu dilindungi dari dosa-dosa baik disengaja maupun tidak disengaja, dan selalu diberi rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak bosan-bosannya juga, beriringan selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang penuh perkasa, penuh keberanian, mengubah perilaku manusia yang berpikir bodoh kepada manusia yang mempunyai akhlakul karimah. Semoga zaman jahiliyah tidak pernah lagi menguasai bumi ini. Saudara-saudara sekalian, kalau perkuliahan kita yang ketiga kita membicarakan tentang pantun, saya tinggalkan sejenak, karena kalau kita ingin mengapresiasi puisi, tentulah kita ingin tahu komponen-komponennya lebih detail lagi, bukan hanya sekedar garis besarnya unsur intrinsik, atau unsur fisik dan unsur batin. Pada kesempatan ini, mari kita bicarakan tentang unsur yang membangun keindahan, estetika. Salah satu di antaranya adalah rima. Saudara-saudara sekalian, bicara tentang rima itu berkaitan dengan persamaan bunyi. Memang dalam unsur intrinsik tidak dibicarakan unsur yang terkecil yang tidak tertata atau tersusun dengan rapi, yaitu efoni dan kakafoni. Tapi bagaimanapun, efoni dan kakafoni juga bagian yang dapat membangun keindahan pada sebuah puisi. Kita tahu bahwa efoni itu adalah nada-nada yang berkaitan dengan instrumentalia atau orkestra yang biasanya dibangun dari bunyi-bunyi huruf hidup atau vokal dan huruf-huruf sengal seperti bunyi dan sebagainya. Sementara kakafoni itu huruf-huruf mati dan bisa saja tertata berserakan dari satu baris atau beberapa baris, sehingga ketika lirik-lirik itu dibaca terasa ada unsur-unsur yang dominan. Biasanya keindahan itu
didominasi oleh bunyi-bunyi efoni lalu diselingi dengan bunyi-bunyi kakafoni. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan membicarakan tentang rima. Saya akan mengatakan kepada Anda dulu di mana letak rima. Kalau bicara tentang rima, kemana mata Anda harus tertuju? Kalau dalam satu lari, mata Anda harus tertuju pada awal huruf setiap kata. Kalau ada awal kata yang saya masukkan, hurufnya sama, maka itu dikatakan rima aliterasi. Jadi rima aliterasi itu terdapat persamaan huruf pada awal kata dalam satu lari. Ada juga yang mengatakan persamaan huruf konsonan. Tetapi yang lebih tepatnya adalah persamaan huruf pangkal setiap kata dalam satu lari. Meskipun ada kalanya kata sambung tidak termasuk di dalam kesamaan huruf pada kata. Jika itu tidak ada, yang kita katakan tadi adalah rima aliterasi, maka pandangan kita tertuju pada awal dari bait atau kata pertama dari bait. Karena kita tahu bahwa rima itu tingkatannya tertinggi adalah pengulangan kata. Kalau kita menjumpai di awal bait ada kata yang diulang dari baris pertama atau lari pertama, lari kedua, lari ketiga, dan seterusnya, maka dikatakan puisi itu mempunyai rima repetisi, pengulangan kata. Seperti saya katakan tadi, itu adalah bentuk rima yang maksimal. Semua kata diulang. Nah, lalu kalau hanya sebahagian saja atau setingkat suku kata yang diulang, ada kesamaan suku kata, maka dikatakan rima itu adalah rima tegak. Dan kemudian kalau huruf awal dari setiap lari itu sama, dikatakan rima pangkal. Saudara-saudara sekalian, lalu kemana lagi mata kita melihat? Yaitu di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu, kalau puisi berpola, kita melihat ketika dibelah oleh kaisura. Lalu bagaimana pula kalau puisi bebas? Tentu kaisuranya tidak ada. Kita bisa melihat perimbangan. Mungkin saja pada lari pertama terdapat pada kata kedua, lari kedua pada kata ketiga, tapi kalau kita melihat tidak lebih dari itu. Di perbedaan satu kata masih ada toleransi. Nah, rima itu kalau pengulangan kata dikatakan rima tengah. Artinya di tengah-tengah itu ada pengulangan kata secara utuh. Nah, persoalannya lagi, bagaimana kalau hanya separuh atau suku katanya yang sama? Nah, ini juga dikatakan rima ini adalah rima paruh. Dan kalau di akhirnya rima ini juga hukumnya sama dengan apa yang dikatakan dengan rima, tergantung polanya. Apakah bersilang, serangkai,
berpeluk dan sebagainya. Kemudian kita melihat letak rima itu di akhir lari. Perhatian kita juga mulai dari tingkat kata yang dikatakan orang rima penuh. Kalau katanya diulang seutuhnya di akhir dikatakan rima penuh atau rima jenuh. Tetapi kalau suku kata juga dikatakan rima paruh atau separuh. Lalu kalau di akhirnya, nah ini yang beragam. Kita lihat polanya. Apakah pola rima itu bersusun ABAB? Kalau iya, maka dikatakan rima bersilang. Kalau dia sama bunyinya, A dikatakan rima serangkai. Tetapi kalau dia AABB, jadi dua-dua sama dikatakan rima kembar. Tetapi kalau seandainya ABBA dikatakan rima berpeluk. Lalu bagaimana kalau dari pola-pola tadi ada yang menyimpang? Misalnya ABAC atau AAAB atau ABCA dan sebagainya. Itu dikatakan rima patah. Berarti tadi kita bisa melihat di satu lari, di pangkal bait, di tengah bait, dan di akhir bait. Kemudian saudara-saudara sekalian, ada juga menambahkan lagi pembagian rima itu melihat dari huruf akhirnya. Kalau huruf akhirnya itu terdiri dari huruf vokal, maka dikatakan rima terbuka. Tapi kalau dari konsonan dikatakan rima tertutup. Jadi kalau dikatakan tadi ada pola ABAB, bisa saja ABAB rimanya juga terbuka. Atau ABAB rimanya tertutup. Atau kombinasi rimanya ABAB tapi terbuka dan tertutup. Jadi terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Tergantung pada huruf terakhir dari rima itu. Nah, ini yang harus kita kuasai rimanya. Sehingga selama ini kita tidak memperhatikan lirik lagu kah, puisi kah namanya. Kita selalu fokus pada kesamaan bunyi akhir pada akhir larik dalam satu paragraf, dalam satu alinea, dalam satu bait. Saya ulangi lagi, kita konsentrasi pada pola bunyi akhir larik pada satu bait, maka saya beritahukan kepada Anda, rupanya rima itu bisa bertebaran, bisa dalam satu larik, bisa dalam satu bait di pangkal, dapat juga ditemukan di tengah dan di akhir. Lalu ada juga rima yang kemungkinan dapat jumpa di tengah. Atau pada satu larik yang katanya memiliki huruf vokal yang sama. Misalnya kata lari bunyi A dan I dengan tari A dan I. Nah, kalau kita mempunyai kata yang berpadanan seperti itu, maka rima itu kita katakan rima asonansi. Maksudnya rima asonansi itu adalah dua kata atau lebih, jadi boleh lebih, memiliki huruf vokal yang sama. Arti sama itu adalah jumlah hurufnya sama dan posisi huruf vokalnya sama. Jadi kayak seperti kalau kita buat kolom-kolomnya kata lari tadi.
Jadi A pada huruf kedua dan I pada huruf terakhir, tari, dari, sama, posisinya sama. Itu dikatakan asonansi. Dan kebalikan dari itu, kalau konsonan yang sama dikatakan rima disonansi. Ini masih, kalau Anda lihat, masih ada silang pendapat. Disonansi itu ada yang mengatakan tidak ada, yaitu sama dengan aliterasi. Dan sisi lain, teori lain mengatakan aliterasi itu hanya fokus pada huruf pangkal dari setiap kata dalam satu lari yang sama. Sementara disonansi itu adalah dua kata atau lebih yang mempunyai konsonan yang sama pada posisi yang sama. Itulah yang harus dikuasai para mahasiswa sekalian. Bagaimana menguasainya? Cermati teks puisi, lalu Anda cari kesamaan-kesamaan bunyi itu seperti yang saya katakan tadi, posisinya di mana. Ada 4 tempat dalam satu larik, di kata pangkal atau kata pertama dalam setiap larik dalam satu bait, atau kata yang sama, ada mungkin saja kata kedua atau ketiga di tengah-tengah bait dan di akhir bait. Itu unsur yang harus kita ketahui. Nah, berkaitan dengan itu juga ada namanya irama. Saya sudah mengatakan kalau puisi berpola itu ada pola iramanya. Bukan berarti puisi bebas tidak ada iramanya. Cuma saja kalau puisi berpola, irama itu menjadi patron, menjadi pola, menjadi cetakan dari sebuah puisi yang berpola. Sementara pada puisi tidak berpola, irama itu boleh muncul bervariasi. Tergantung bagaimana orang menginterpretasikan lirik atau larik-larik dari puisi itu. Kalau boleh kita katakan kalau dia melekat pada larik tertentu. Misalnya lagu. Lagu itu iramanya sudah jelas. Irama itu melekat pada lirik yang ditulis. Karena apa? Memang dia khusus diperuntukkan untuk lirik tertentu. Lalu kalau Anda menanyakan bagaimana Pak lagu-lagu yang berkaitan dengan pantun? Beda hal dengan pantun. Dia berlaku khusus. Iramanya tetap, pantun boleh berubah. Tapi pada puisi-puisi baru yang diciptakan iramanya seperti lagu, maka memang irama itu diperuntukkan khusus untuk lirik yang diciptakan. Jadi ada unsur iramanya, bukan tidak ada. Tapi memang dia menaut, bersatu dengan liriknya. Saudara-saudara sekalian. Nah, persoalan berikutnya, setelah kita bicara tentang rima dan irama, adalah diksi. Saya katakan kepada Anda, apakah semua kata diksi itu jadi pilihan kata? Tidak harus. Ada yang memang tidak ada kata lain, memang lazimnya begitu. Jangan nanti Anda tanyakan, Pak, bagaimana dengan kata sambung atau dengan kata depan? Kan hanya ada ke dan di. Apakah itu akan ada prediksinya? Ya jelas tidak. Ada pada kata-kata tertentu, pada kata-kata kunci, biasanya begitu. Nah, kita menginterpretasikan atau menduga atau menilai ada kata-kata yang kemungkinan bermakna yang sama atau hampir berdekatan. Maknanya sama, bisa jadi pada tingkat rasa dalam jiwa itu terjadi perbedaan. Karena kita tahu juga terkadang
kata dalam bahasa berkaitan dengan konteks. Teks ada hubungannya dengan konteks. Nah, oleh karena itulah kita harus paham betul, nah mana kata itu yang ada proses diksinya. Sekali lagi saya katakan tidak semua kata. Biasanya proses diksi itu ada kaitan dengan gaya bahasa. Biasanya ada dengan gaya bahasa atau tadi dengan saya katakan dengan makna rasa. Dua kemungkinan. Pertama makna rasa, yang kedua dengan gaya bahasa. Itu dua kemungkinan itu terjadinya proses diksi. Kenapa? Kata yang dipilih bertujuan untuk bagaimana kata itu mewakili rasa. Meskipun kita tahu setiap kata itu belum tentu bisa mewakili rasa. Saudara-saudara sekalian, lalu kita bisa melihat pada sebuah buah puisi itu adalah gaya bahasanya. Bahwa kita tahu ada gaya bahasa itu bisa dibagi kelompokkan jadi dua. Ada gaya bahasa namanya retorik, ada gaya bahasa namanya kiasan. Nah, ini harus kita kuasai. Apa itu hiperbola, apa itu anomatop yang meniru bunyi benda atau hewan atau makhluk lain, apa yang dikatakan dengan sarkasme dan sebagainya dan sebagainya. Itu Anda harus kuasai. Anda boleh baca buku gaya bahasa karangan Tarigan atau karangan Goris Kerah. Bukan berarti tidak boleh membaca buku lain. Selalu saya ingatkan, semakin banyak Anda membaca buku tentang topik yang sama, Anda akan menjumpai barangkali perbedaan dan persamaannya. Disitulah perlu penalaran Anda. Anda berpihak kemana? Jangan-jangan Anda juga mengungkapkan pendapat yang untuk melengkapi teori-teori yang ada. Kemudian saudara sekalian, yang berkaitan yang tetap melekat seperti tema, amanat, dan topik. Tema, saya katakan pada Anda baca dulu teks puisi itu sampai habis. Tidak bisa sekali, dua kali, tiga kali. Alangkah baiknya kalau Anda tahu asbabun nuzulnya puisi itu untuk memudahkan Anda memahami temanya apa. Karena biasanya tema itu lahir mewarnai ketika suasana puisi itu lahir. Terjadi demikian. Ketika zaman penjajahan Belanda dengan zaman Jepang tentu berbeda-beda. Begitu juga ketika zaman kemerdekaan. Namun tidak tertutup kemungkinan ada sub-sub temanya atau tema sampingan yang memperkaya tema utamanya. Lalu topiknya tentu fokus dari topik itu. Apa fokusnya? Ada mengatakan tema itu adalah tema pada fiksi mitos dalam puisi. Itu harus diuji kebenarannya konsep itu. Karena mitos itu adalah berkaitan dengan kebenaran. Ada pernyataan yang bisa berlaku secara personal, regional, atau universal. Kebenaran yang tidak perlu diuji lagi. Semacam keyakinan, dogma. Saudara-saudara sekalian, lalu ada amanat. Amanat itu kita akan jumpai kalau kita mampu memahami teks. Karena amanat itu dapat disampaikan secara tersurat dalam teks
dan dapat juga secara tersirat. Semakin kita mendalam memahami teks itu, maka semakin banyak amanat yang bisa kita kuasai. Bisa jadi sastrawannya secara tidak sadar menyampaikan amanat itu. Jadi amanat itu dari penafsiran kita membaca teks dapat kita jumpai pada teks secara tersurat dan dapat juga secara tersirat. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan unsur intrinsik yang terbaru adalah tipografi. Desainnya, grafis, susunan baris itu. Yang saya katakan membuat puisi secara visual jadi indah. Ada beberapa prinsip untuk membangun tipografi itu. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan memvisualisasikan makna. Yang kedua berkaitan dengan keindahan puisi secara visual. Itulah yang harus kita pahami. Dan berdasarkan bermodalkan dengan itu pula lah Anda semua mulai mencermati. Dan objek kita sekarang adalah lagu-lagu. Lagu-lagu yang legenda, yang jadi legendaris, baik dari grup band maupun persoalan. Seperti kita mengenal ada lagu-lagu terkenal dari Kus Plus, kemudian dari Pambars, dan dari grup-grup lainnya, Mercis dan sebagainya, Deloitte, dan kita juga mengenal ada lagu-lagu yang sifatnya personal. Kita bisa mengenal misalnya lagu-lagu Ebit G. Ade, lagu-lagu Iwan Fals, dan lain-lainnya. Nah, sini kita bisa memahami secara keilmuan kita apresiasi puisi. Yang pertama, kita harus berani menentukan itu puisi atau tidak. Yang jelas saya katakan dari awal, lagu itu adalah saja. Cuman apakah dia puisi atau tidak? Satu. Yang kedua, seberapa banyak rima yang dia pakai. Di mana saja letak rimanya, asonansi dan disonansinya, keindahan bunyinya. Yang ketiga, bagaimana kaitannya teks dengan irama. Apakah teks yang punya kekuatan mendukung irama atau memang iramanya yang mempunyai kekuatan? Kita harus berani mengatakannya. Apakah lagu itu bermakna banyak amanat yang mau disampaikan atau memang hanya sekedar hiburan? Oleh karena itu saudara sekalian, pada perkuliahan keempat ini kita sudah mulai masuk kepada mengapresiasi lirik-lirik yang kita lihat, baik berupa itu puisi maupun berupa lagu. Semoga dengan kita selalu berlatih, kita akhirnya bisa menilai sebuah karya sastra, baik dan buruknya, atau kelebihan dan kekurangnya. Lalu kita bisa berbuat, mungkin bisa lebih baik dari apa yang kita baca atau kita lihat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.